Halo semuanya, Kami dari kelompok 5 Organisasi dan Arsitektur Komputer. Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Ingin mempresentasikan hasil observasi lapangan kami dengan tema troubleshooting. Yang nomor 1, RAM tidak terbaca. Permasalahan ini biasanya terjadi karena usia RAM yang sudah terlalu lama atau usang, ketidaksesuaian jenis RAM dengan slot motherboard, atau adanya debu atau kotoran pada slot. Solusi yang dapat dilakukan adalah membersihkan RAM. Cara sederhana yang dapat dilakukan yaitu menggunakan penghapus karet dengan menggosokkannya secara perlahan pada bagian RAM. Solusi lainnya, mencoba memasang RAM pada slot berbeda untuk dicek. Jika masih ada masalah, cara yang paling efektif adalah melakukan penggantian RAM yang sesuai. Yang kedua, SSD rusak. Windows tidak berjalan, biasanya disebabkan operasi Windows yang korup. Solusinya dengan melakukan instalasi ulang Windows agar SSD dan sistem dapat berfungsi normal kembali. Yang ketiga, ada motherboard atau power supply PSU bermasalah. Masalah ini terjadi dikarenakan listrik naik turun, korslet, atau mati lampu mendadak maupun cacat produksi. Penanganannya bisa cek jalur listrik, kapasitor, sama kipas pendingin. Kalau ringan bisa solder ulang atau bersihin debu. Kalau parah, mending ganti ke motherboard atau PSU. Tips biar aman, pakai stabilizer atau UPS supaya listrik tetap stabil. Yang keempat, laptop lemot. Penyebabnya bisa dikarenakan masih memakai hard disk, RAM kecil, atau penyimpanan yang kepenuhan. Solusinya, mengupgrade RAM, mematikan aplikasi yang auto start, membersihkan file sampah, mengupdate OS driver, beralih dari hard disk ke SSD. Jangan lupa membersihkan kipas dan ganti thermal paste secara berkala biar tidak cepat panas. Yang kelima, Microsoft Office tidak aktif. Biasanya dikarenakan lisensi yang kadaluarsa atau software yang tidak asli. Solusinya, melakukan aktivasi ulang dengan lisensi resmi melalui Microsoft Store. Yang terakhir ada BIOS tidak muncul. Biasanya akibat masalah perangkat keras yang longgar atau rusak, kabel daya atau kabel monitor yang tidak terpasang dengan baik, kerusakan pada motherboard seperti chipset atau baterai CMOS yang lemah, serta power supply yang tidak stabil atau kurang kuat. Penanganannya, matikan dan cabut daya sebelum memeriksa komponen. Periksa kabel dan komponen, pastikan kabel daya atau kartu grafis terpasang rapat. Reset BIOS atau clear CMOS dengan melepas baterai CMOS beberapa menit atau memakai jumper. Cek power supply agar daya stabil dan cukup. Ganti bila lemah. Ganti komponen rusak seperti RAM atau motherboard jika ditemukan kerusakan. Mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa.